Silakan Pak Asep, silakan. Pertanyaannya bagaimana membangun budaya inovasi di dalam diri dan organisasi perusahaan. Oh, oke. Mohon izin Pak Asep dari kelompok berapa, Pak? Kelompok 4. Oh iya, kelompok 4 ya. Oke, baik. Mohon izin untuk pertanyaannya mungkin berkenan ditampung dulu ya, Pak. Nanti biar kita sekaligus jawabnya nanti. Terima kasih. Selanjutnya 6, dipersilakan. Izin kelompok 6. Silakan, Pak. Oh, kelompok 6, silakan Pak Arif. Ya, saya Arif Reddy dari kelompok 6. Izin bertanya. Jadi mungkin ini Pak. Jadi apa hubungan antara dimensi dialektik dan dimensi behavioral? Itu Pak. Terima kasih. Izin Pak, mungkin berkenan diulang pertanyaannya Pak, agak putus-putus suaranya tadi. Oh baik. Apa hubungan antara dimensi idealistik dan dimensi behavioral? Itu mungkin Pak pertanyaannya. Pak sudah tertangkap. Oh ya baik Pak. Apa hubungannya tadi ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Mohon izin kelompok berikutnya. Bang. Silakan Bu Runi. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Saya perwakilan dari kelompok 3, Hairuni, mau menanyakan terkait yang tadi sudah dibahas oleh kelompok 2. Saya kreativitas dan inovasi. Di sini berapa, tapi saya masih kurang jelas mengenai itu yang dimaksud kreativitas inovasi dalam organisasi itu spesifik betul Pak. Terus ya perbedaan tersebut mohon izin Bu, ini sinyal saya yang jelek atau memang suaranya agak putus-putus ya Bu ya? Kurang mendengar tadi saya. Oke. Saya ulang ya Bang Sobri, pertanyaannya baik, mengenai Bu, kreativitas dan inovasi. Kebetulan tadi saya sudah dengar ya dari presentasinya mengenai hal kreativitas dan inovasi. Yang saya akan tanyakan, yang dimaksud dengan kreativitas dan inovasi itu sendiri dalam organisasi apa aja? Dan perbedaannya tuh di mana gitu? Kreativitas dan inovasi itu identik perbedaannya tuh di mana? Dengan berkaitan dengan yang dimaksudnya seperti definisinya gitu loh. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih banyak Bu Runi. Selanjutnya mohon izin, ada dari kelompok lain masih ada? Mohon izin untuk kelompok yang lain. Pak Firlando tolong diwakilin kelompok 1. Ya. Monggo Pak Firlando kalau bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaan saya hampir sama dengan Ibu Runi. Jadi budaya organisasi itu dibutuhkan sekali kreativitas dan inovasi. Kenapa dibutuhkan sekali? Itu pertanyaan dari kelompok 1. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator. Oh, baik. Intinya kenapa kreativitas dan inovasi itu sangat dibutuhkan sekali ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Berlando, perwakilan dari kelompok 1 yang sudah berkenan untuk bertanya. Selanjutnya, mohon izin, masih ada lagi? 3 orang ya Pak? Sudah ada 3? Ya, baru 3 Bu, siap Bu? 3 aja dulu, nanti dibuka kedua. Oh, baik, siap. Monggo ditanggapin. Siap Bu, izin Bu. Mohon izin Bu, mungkin berkenan kami meminta waktu 1 menit Bu untuk menentukan siapa yang berkenan untuk menjawabnya Bu. Dari kelompok kami. Izin Bang Sobri, untuk pertanyaan yang pertama saya coba jawab ya. Oh ya, baik. Ibu Yeni, dipersilakan Bu Yeni. Ya, tadi ditanyakan terkait bagaimana cara membangun budaya organisasi ya. Jadi kami akan coba menjawab Bapak Ibu.
kita bisa melakukan atau membangun budaya organisasi yang kuat dengan yang pertama kita bisa menetapkan visi dan misi dulu secara bersama, kemudian kita akan kemudian mengembangkan standar perilaku sebagai nilai-nilai ini untuk mendukung bagaimana membangun organisasi tersebut, budaya organisasi tersebut, kemudian mengkomunikasikan secara efektif terkait bagaimana budaya organisasi yang sedang dibangun seperti itu, kemudian mengimplementasikan melalui pelatihan, pengembangan dan upaya-upaya lain untuk untuk membangun budaya organisasi tersebut. Kemudian didukung dengan apresiasi dan konsekuensi, yaitu itu sangat ditekankan karena memang dalam membangun organisasi itu sangat diperlukan adanya apresiasi, kemudian adanya konsekuensi terhadap suatu suatu kegiatan yang berkaitan dengan budaya organisasi. Kemudian selanjutnya adalah dengan evaluasi ke dalam penilaian kinerja secara berkala. Ini untuk jawaban yang pertama, Bang Sobri, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Yeni yang sudah berkenan untuk menjawab dari pertanyaan kelompok 3 dari Pak Asep. Mohon izin Pak Asep untuk jawaban dari Bu Yeni sudah cukup atau ada tanggapan? Mohon izin. Sudah cukup Pak Asep? Pak Asep tadi mohon revisi kelompok 4 ya, kelompok 3. Oh, baik. Terima kasih banyak Pak Asep. Terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin Bu Eti, mohon izin, ada yang mau menjawab? Pak Sobri, izin untuk menjawab yang pertanyaan ketiga dulu ya. Ini mengenai apa yang dimaksud dengan kreativitas dan inovasi dalam organisasi ya. Izin menjawab. Kreativitas merupakan pikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, sedangkan inovasi... Oh ya, baik Bu. Baik Bu. Kedengeran ya? Kedengeran ya? Sorry, kedengeran ya, Pak Sobri? Kedengeran Bu, kedengeran Bu. Kedengeran Bu. Kedengeran Bu. Baik. Silakan Bu. Baik, kita lanjut. Kreativitas merupakan pikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang tentu saja berbeda dengan yang lain. Nah, kemudian inovasi adalah merupakan sama sebenarnya sesuatu yang baru, tetapi hubungan antara keduanya jelas. Inovasi merupakan aplikasi praktis dan dari kreativitas. Dengan kata lain, kreativitas bisa merupakan variabel bebas. Sedangkan inovasi adalah variabel tidak bebas. Begitu mungkin jawabannya Pak Sobri dan Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Uni Yeni. Sama-sama Bu Runi. Terima kasih banyak kepada Bu Yeni yang sudah berkenan menjawab. Untuk Bu Runi, bagaimana Bu jawabannya? Ada tambahan atau kekurangan atau ada yang perlu ditambahkan mungkin dari jawaban Bu Yeni? Mohon izin. Oke, baik. Berarti intinya yang kreativitas itu bentuk nyata ya untuk kelompok 2 nih. Saya masih berpikir kreativitas dan inovasi. Kreativitas berarti bentuk nyata ya. Kalau inovasi itu baru perencanaan atau bagaimana? Hanya itu sih yang masih aku bingung. Terima kasih. Iya, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Apa sih ini ngapain sih? Sibuk banget anak aca coba. Kamu anak mau apa? Mohon izin mungkin Pak Iip Arif Ismail ada mau menambahkan atau menjawab pertanyaan dari kelompok lain? Izin menambahkan sedikit Pak. Jadi gini, kreativitas dan inovasi ya. Kalau saya sih bahasa lebih yang mudah dipahami ya. Kreatif itu mungkin lebih ke apa ya? Mungkin banyak akal kali Pak ya. Jadi banyak akal, banyak ide-ide baru yang di lingkungan pekerjaan kita atau di kantor kita gitu Pak. Mohon izin. Baik, terima kasih Pak Iip atas masukannya dan jawabannya. Berikutnya yaitu adalah
pertanyaan dari kelompok Pak Berlando tadi ya. Pak Berlando Siombing tadi ya. Pertanyaannya, mengapa kreativitas dan inovasi itu sangat penting dalam organisasi? Mungkin mohon izin, saya selaku moderator akan mencoba menjawab untuk pertanyaan dari Pak Berlando tadi. Yaitu kenapa inovasi dan kreativitas itu sangat penting. Yang pertamanya adalah untuk memelatih dan mempertajam ingatan kita apabila kita nanti sudah di dalam organisasi. Kedua yaitu adalah untuk meningkatkan kepekaan kita pada diri kita sendiri, yaitu apa sih yang bisa kita kembangkan dalam diri kita ini, apa sih yang bisa kita terapkan pengaplikasiannya, kreativitas yang bisa kita bangun untuk organisasi ini. Yang ketiga adalah agar kita bisa mempersiapkan waktu yang baik selama bekerja dan untuk menghasilkan pekerjaan yang optimal. Selanjutnya yaitu adalah untuk mengetahui reaksi seseorang atas tindakan yang kita ambil. Selanjutnya yaitu hal ini untuk mempermudah kita biar mendapatkan gagasan dan pola pikir dengan cepat melalui diskusi maupun dari hasil pemikiran kita sendiri. Baik, mungkin itu adalah pertanyaan dari sisi saya, Pak. Kepada Pak Berlando mungkin mohon izin ada sanggahan pendapat lain atau mungkin kurang puas dengan jawaban saya, Pak. Mohon izin. Terima kasih Bang Sobri, cukup puas, jadi saya paham dan mengerti atas informasinya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Berlando sudah berkenan bertanya. Harusnya juga kalau aku sih expect-nya suara siapa tolong Pak. Jadi Iya Bu. Ya siap Bu Ubay. Suara siapa itu? Iya nggak sih? Izin Bu, suaranya kurang terdengar Bu, yang Ibu Ubay. Izin Bu. Itu suara siapa kedengarannya? Oh iya udah, nggak ada. Tadi ada anak kecil. Oh iya, memang ada suara anak kecil ada Bu, ya Bu. Ya. Itu mohon izin Ibu, itu suara anak cucu saya lagi di jalan. Kita dalam perjalanan. Mohon maaf ya. Ya makasih. Udah nggak bicara dimatiin aja biar nggak kedengeran yang lain. Siap. Ya, lanjut Pak Sobri. Siap, terima kasih Bu. Izin Bu, mungkin berkenan ada pertanyaan sesi 2 atau bagaimana Bu? Mohon petunjuk Bu. Kalau sudah disimpulkan saja biar kelompok 1 nanti bisa kelompok selanjutnya bisa melanjutkan. Baik, terima kasih banyak Bu. Disimpulkan ya, disimpulkan. Terima kasih banyak kepada kelompok-kelompok yang lain sudah berkenan untuk bertanya dan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Baik, mohon izin saya selaku moderator pada kesempatan ini mohon izin untuk menyimpulkan hasil dari kerja dari kelompok kami. Yaitu kesimpulannya, intinya budaya organisasi itu sangat penting untuk perusahaan karena mengapa? Budaya organisasi itu mempengaruhi cara bekerja dan perilaku pada setiap anggota organisasi tersebut, yaitu berfungsi sebagai batas, identitas, komitmen, stabilitas, dan pembentuk sikap perilaku. Selanjutnya ya ada inovasi. Kenapa inovasi itu sangat penting? Inovasi sangat penting yaitu agar perusahaan tersebut bisa melakukan penemuan atau revolusi, pengembangan, atau duplikasi yang dapat diterapkan di perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah kreativitas. Kenapa kreativitas itu sangat penting? Karena kreativitas dapat meningkatkan kinerja pegawai yang ada di perusahaan tersebut untuk menambahkan persiapan proses inkubasi, eliminasi, dan verifikasi dari pekerjaan tersebut. Terima kasih. Mohon izin, Bu. Ya, saya simpulkan sebelum masuk ke season kedua, kelompok yang selanjutnya, bahwa tadi sudah bagus. Siap, Bu. Anda sudah dijawab. Lalu Bu Yeni tadi dia dari kelompok mana? Bukan satu kelompok? Bukan ya? Bu Yeni Dawati dari kelompok saya, Bu. Mohon izin, Bu. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, Bu, izin. Oke.
Jadi sudah disampaikan semua, cuma saya memberikan kesimpulan pada intinya bahwa budaya organisasi, karena kenapa kreativitas dan inovasi itu sangat dibutuhkan di dalam budaya organisasi. Tadi sudah dijawab, itu sudah bagus. Pertama memang harus menentukan visi, tujuan, terus komunikasi yang efektif, dan implementasi. Implementasi ini baik dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian. Ini sangat perlu di dalam satu organisasi. Di mana kreativitas? Kreativitas itu adalah mengembangkan ide-ide atau pikiran yang akan dituangkan di dalam visi dan misi itu. Jadi memang perlu sekali seorang manajer mempunyai jiwa yang kreativitas untuk bisa menentukan ide-ide yang akan dituangkan di dalam visi, misi, dan tujuan di dalam satu organisasi. Sedangkan inovasi itu adalah penerapannya. Ide-ide yang sudah dimunculkan maka diterapkan. Bagaimana bisa diterapkan? Diterapkannya di mana? Di dalam satu perencanaan, di dalam satu pengorganisasian, di dalam pelaksanaan, dan di dalam penilaian. Ide-ide yang muncul tadi maka diterapkan, maka akan ketemu solusinya gitu. Itu intinya ya. Jadi sangat dibutuhkan tadi memang kreativitas itu adalah mengembangkan ide-ide yang akan dituangkan pada visi misi dan tujuan. Sedangkan inovasinya adalah penerapan daripada ide-ide tadi untuk menemukan satu solusi. Maka ditentukan sekali untuk menjadikan budaya organisasi ini menjadi sebuah organisasi yang kreativitas dan inovasi yang sangat diperlukan tadi, maka tadi tujuannya adalah pertama tadi visi misi dan tujuan perlu sangat diterapkan. Tidak mungkin suatu organisasi akan berhasil tanpa daripada visi misi dan tujuan. Kemudian juga komunikasi yang lancar. Kalau sudah dibikin satu visi misi tujuan, maka harus komunikasi yang efektif. Maka diimplementasikan dari mana? Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian untuk bisa tercapai budaya organisasi yang unggul. Saya rasa itu intinya cukup jelas. Saya lanjut kepada kelompok berikutnya hari ini. Biar kebagian nanti. Terima kasih banyak Bu Ubay. Ya, Pak Sobri sudah cukup bagus. Lanjut. Kelompok mana hari ini? Kelompok 5, Bu. Maju, silakan. Silakan, Bu. Munculkan yang kelompok 5. Pak Sofyan, silakan Pak. Bu Linda izin paparannya bisa itu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Siti Ubaidah, MM, Bapak Ibu sekalian, peserta hari ini kelas Bu Ubay. Izin menyampaikan Bu, paparan untuk kelompok 5, kami tim di kelompok 5 ada Bu Linda Karim, Pak Hari, saya Sofyan, kemudian Pak Lutfi dan Mbak Lisa. Kelompok 5 mendapat tugas peran manusia sebagai, izin Bu Linda belum bisa full ini ya, full paparan ya. Ini udah bisa Pak. Terkait dengan peran manusia sebagai inti organisasi. Kelihatan. Bu Linda. Tampilannya gimana Pak? Di saya udah full. Sini belum ya. Slide nomor 2 itu, Bu. Ya. Ini baru nomor 1. Nomor 2-nya Ibu izin. Ini nomor 2. Sekarang nomor 1 izin Ibu. 60. Di slide show, Bu. Ini udah. Di slide show, Bu Linda. Bentar. Nama saya salah itu. Nama saya salah ya, jangan sampai ke print nanti kekirim nih. Salah, pakai I ininya, bukan E. Waduh, Bu. Mohon izin, mohon maaf. Iya. Ya. Maaf, Bu. Slide kedua, Bu Linda izin. Mohon maaf. Bentar. Formulirnya beda.
Ya, untuk kelompok 5, kami ada 5 orang, Pak Lutfi Al-Ghifari, Bu Linda Karim, Pak Haris Tanto, Ibu Elsa Fitria Rahayu, dan saya sendiri, Sofian Sauri. Hari ini diberi kesempatan untuk memaparkan peran manusia sebagai inti organisasi pada budaya organisasi. Lanjut, Bu Linda. Slide kedua. Ini Pak, silakan. Udah ya? Belum, Ibu. Tes ini. Ini udah. Ya, terima kasih. Sebelum kita lebih jauh, kita tanya pada inti dasar pengertian organisasi yang menurut beberapa ahli, 3 yang kami sampaikan di sini. Menurut standar, organisasi adalah satu pola hubungan-hubungan yang melalui di mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Jadi intinya adalah sekumpulan orang yang mempunyai arah dan tujuan sama. Kemudian menurut Sondang P. Siagian, organisasi adalah setiap bentuk perkumpulan antara 2 orang atau lebih yang bekerja sama secara formal, terikat dalam rangkaian pencapaian satu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang beberapa orang yang disebut atasan atau seorang atau sekelompok yang disebut dengan bawahan. Jadi di sini menurut Pak Sondang sudah terkumpulnya dalam suatu kumpulan yang memiliki struktur kepemimpinan, ada pimpinan dan ada bawahan. Kemudian menurut Halayu Hasibuan, organisasi adalah satu sistem perserikatan formal, terstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai satu tujuan. Ini lebih detail lagi menurut Halayu Hasibuan bahwa telah terbentuknya satu sistem dan mekanisme yang terkoordinasi dan mereka mengarah pada satu tujuan yang sama. Lanjut, slide kedua, Bu. Jadi untuk berdasarkan pengertian di atas, kita menggarisbawahi bahwa dari pengertian organisasi itu mencakup 3 hal, yaitu adanya orang atau lebih dari 1 orang, tujuan bersama-sama, yaitu tujuan besar. Tentunya untuk mencapai tujuan besar perlu adanya semacam koordinasi yang sama. Ini 3 pengertian dasar yang mencakup dalam pengertian organisasi. Mungkin dilanjut Bu Linda atau langsung? Baik. Bu Linda ya. Ya. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 5, peranan manusia pada organisasi. Manusia dalam sebuah organisasi memiliki peran sentral dalam menggerakkan roda perkembangan dan laju produktivitas organisasi. Mengingat peran yang cukup dominan tersebut, segala upaya untuk menentukan sebuah sistem yang mengatur kinerja manusia agar lebih efektif dan efisien dalam organisasi akan terus dilakukan. Pada prakteknya, organisasi dewasa ini mengalami diversifikasi dan spesifikasi. Tetapi peran manusia tetap sangat menentukan di dalamnya. Peran-peran tersebut ada yang dijalankan sesuai koridor aturan bersama dari sisi kelompok dan ada pula yang dilandaskan pada kepentingan-kepentingan pribadi atau sisi individual. Praktek demikian menjadi penentu kesuksesan suatu organisasi di masa-masa mendatang. Dapat dijelaskan di sini sisi individual adalah itu manusia merupakan makhluk yang kompleks, beragam, dan memiliki dimensi jasmani dan rohani. Beberapa aspek yang penting dipahami dalam konteks sisi individual ini adalah keragaman, sikap, dan kepuasan kerja, emosi dan suasana hati, kepribadian dan nilai, persepsi dan pengambilan keputusan individual, serta motivasi. Sedangkan pada sisi kelompok, sebagai makhluk sosial, seseorang yang hidup dalam kelompok mestinya memahami anatomi kelompok, diantaranya tim kerja, komunikasi kepemimpinan, politik dan kekuasaan, konflik dan negosiasi, struktur organisasi, dan budaya organisasi. Pada budaya kerja, yang harus kita perhatikan yaitu di antaranya adalah apa yang kita lakukan di sekitar kita, sesuatu yang akan kita tinggalkan pada generasi berikutnya, terus mindset yang mengatur perilaku pegawai, dan apa yang kita lakukan ketika tidak ada yang melihat.
Pada dimensi budaya organisasi terdiri atas dua, yaitu dimensi kasat mata atau behavioral dan dimensi tak kasat mata atau idealis. Dimensi kasat mata atau behavioral adalah elemen yang kasat mata yang muncul ke permukaan dalam bentuk perilaku sehari-hari para anggotanya dan bentuk-bentuk lain. Dan serta dimensi yang tak kasat mata atau idealis, yaitu bersifat terselubung dan tidak tampak ke permukaan, dan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu apa sesungguhnya ideologi dan tujuan mengapa organisasi tersebut didirikan. Lanjut Bu Lisa kali Bu, izin. Bu Elsa. Bu Elsa, monggo silakan. Pak Lutfi. Selanjutnya, budaya organisasi merupakan. Halo? Ya, lanjut Pak Lutfi. Budaya organisasi merupakan totalitas pola tingkah laku sosial, seni, keyakinan, kelembagaan, dan produk kerja, serta pemikiran manusia lainnya dari komunitas atau populasi tertentu. Pada tingkat lebih dalam dan tersamar, budaya merupakan nilai yang disumbangkan oleh seseorang dalam kelompok dan cenderung bertahan untuk waktu yang cukup lama, meskipun anggota kelompoknya berubah. Pada tingkat yang lebih kentara, budaya menunjukkan pola atau gaya organisasi sehingga setiap karyawan baru didorong secara otomatis mengikuti oleh teman sekerjanya. Itu menurut Kadir tahun 1996. Pendiri organisasi memiliki peran sebagai peletak dasar visi dan misi organisasi dengan kebijakan dan strategi tertentu melalui media lisan. Contohnya pertemuan tatap muka, latihan, contoh langsung, dan percakapan tidak resmi. Dan media tulis seperti media komunikasi bulanan, brosur, dan pengumuman. Pegawai merespon kebijakan yang dipilih oleh manajer organisasi dengan sikap dan tindakan. Izin, mungkin saya menyimpulkan Bu Elisa, izin Pak. Bu Elisa. Pak Hari atau Bu Elisa, Bu. Halo. Atau Pak Hari, silakan. Halo, Pak. Ya, silakan. Sudah terdengar? Sudah, Ibu. Sudah, Bu, lanjut, Bu. Mantap. Untuk kesimpulan, pertanyaannya, bagaimanakah peran manusia dalam budaya organisasi? Untuk jawabannya, karena dalam organisasi, manusialah yang mendirikan dan menjalankan organisasi, beserta seisinya, dan manusia pula yang membuat dan merawat budaya organisasinya. Sehingga antara manusia dan budaya organisasi merupakan hal konkret dan abstrak yang saling bersinergi untuk bisa mencapai sebuah tujuan. Dengan demikian, manusia di dalam organisasi menjadi penyumbang penting ketahanan maupun kehancuran organisasi. Kemampuan seseorang, apalagi pemimpin, mengedepankan sisi kolektif dalam mengelola organisasi akan berdampak pada ketahanan dan bahkan sukses berorganisasi. Sebaliknya, dominasi kepentingan pribadi akan membawa suatu organisasi pada posisi sulit berkembang atau bahkan mengalami kebangkrutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada tambahan dari Pak Hari, penambahan slide mungkin. Cukup Pak Sofian, mungkin kita lebih banyak diskusi dan tanya jawab aja. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Terima kasih Bu Bay. Selanjutnya mungkin kita serahkan ke teman-teman, mungkin ada koreksi atau Bu Bay atau ada pertanyaan, monggo silakan. Ayo, siapa yang bertanya? Silakan. Izin Pak Sofian, ya. Mau bertanya. Kelompok mana, nama siapa dijelaskan biar dicatat. Izin Bu Ubay dengan Muhammad Jaid dari kelompok 1 mewakili. Ingin bertanya terkait hubungan dimensi idealistik dan dimensi behavior nih. Mohon penjelasannya apakah ada hubungan di antara dimensi tersebut. Terima kasih. Terima
Terima kasih Pak Jahit. Mungkin dari kelompok lain, monggo silakan. 3 orang diberi kesempatan Pak, 3 orang. Ya, untuk sebentar 3 orang, 3 kelompok. Monggo dari kelompok lain. Mohon izin Pak, saya mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mohon izin saya Sobri, mewakili dari kelompok 2. Izin bertanya Pak. Tadi ada pembahasan yang sangat menarik menurut saya, yaitu salah satunya, langsung ke pertanyaan saya, itu bagaimana dan indikator apa saja untuk biar kita mengetahui kualitas budaya organisasi dalam suatu lingkungan organisasi kita tersebut Pak. Izin Pak, itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sobri dari kelompok 2. Mungkin terakhir satu pertanyaan lagi dari kelompok. Monggo silakan. Izin Pak Sofyan. Siap, silakan Pak Aris Pujianto. Izin Ibu, Aris Pujianto dari kelompok 4. Ya. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Jadi sedikit bertanya Pak Sofyan, apa manfaat budaya perusahaan atau organisasi dalam pencapaian tujuan perusahaan? Saya ulang lagi Pak, apa manfaat budaya perusahaan atau organisasi dalam pencapaian tujuan perusahaan? Terima kasih Pak Sofyan. Ya, sama-sama Pak Aris Pujianto. Mungkin Bu Linda Karim atau Bu Elsa atau Pak Hari. Pertanyaan nomor 1 untuk Pak Jahit. Mungkin Bu Linda, monggo silakan Bu Linda bisa dijawab. Silakan Bu Linda. Nomor 1 ya Pak. Ya, dari Pak Jahit. Ya Pak, mohon izin. Hubungan tadi kalau nggak salah pertanyaannya adalah hubungan antara dimensi idealistik dan behavioral ya, Pak Jahit ya? Ya betul Bu Linda. Iya, baik saya coba jawab ya Pak. Keduanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keterkaitan kedua dimensi itu membentuk budaya. Hanya saja dimensi behavioral itu lebih rentan terhadap perubahan karena bersinggungan langsung dengan lingkungan eksternal organisasi. Sedangkan dimensi idealistik itu jarang mengalami perubahan karena letaknya terselubung. Budaya organisasi memiliki dimensi yang kasat mata yang dengan mudah dapat diidentifikasi sebagai perilaku umum dalam organisasi tersebut. Perilaku dan dimensi lain yang tidak kasat mata kecuali oleh anggota organisasi itu sendiri. Jadi dalam budaya organisasi itu ada yang kasat mata yang bisa dilihat dan ada yang tidak kasat mata. Budaya organisasi yang kasat mata itu bisa dilihat dari cara anggotanya melayani konsumen, cara pakaian, dan cara mereka berkomunikasi antara atasan atau bawahan atau sesamanya. Dan budaya organisasi yang tidak kasat mata adalah bagian yang sukar untuk diubah karena terletak pada sisi kognitif sistem nilai organisasi. Biasanya hanya diketahui oleh pendiri organisasi tersebut biasanya yang itu yang lebih tahu. Begitu Pak. Pak Jahit. Pak Jahit mungkin ada usangan atau itu Terima ada kasih. Tidak harus kelompok 5 saja, yang Penjelasannya. lain juga boleh membantu menambah sanggahan atau menambahkan gitu, boleh kelompok lain. Pak Jahit, gimana Pak Jahit? Ya, terima kasih Bu Linda atas penjelasannya. Jadi ada yang kasat mata yang mungkin bisa dirasakan aja, tapi ada juga yang kelihatan langsung ya. Iya Pak.
Baik, untuk pertanyaan kedua dari Pak Sobri terkait dengan bagaimana cara mengetahui kualitas budaya organisasi dalam suatu lingkungan. Mungkin Pak Hari ya. Pak Hari, monggo silakan Pak Hari. Cara mengetahui kualitas budaya organisasi dalam lingkungan organisasi. Izin Pak Hari. Ya, makasih Pak Sofian. Coba menjawab ya terkait pertanyaan bagaimana cara dapat mengetahui kualitas budaya ya? Ya, betul. Dalam organisasi lingkungan kerja. Ya, budaya organisasi itu biasanya kan memiliki kaitan erat manusia, sebuah perusahaan, pembentukan budaya. Suaranya agak kecil Pak Hari. Halo. Pak Hari. Oh ya. Tenan dari para pelaku di dalamnya. Budaya organisasi yang sehat secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Biasanya tuh memiliki identitas yang jelas. Kayak contoh kan perusahaan-perusahaan Jepang itu membangun budaya kerjanya dengan etos kerja yang luar biasa tinggi. Makanya banyak beranggapan bahwa para pekerja Jepang itu para pekerja yang workaholic. Bahkan banyak kasus bunuh diri karena stresnya. Jepang menerapkan standar kerja yang sangat tinggi. Terus status karyawan di dalam perusahaan jelas. Status karyawan ini ditunjukkan dengan bukti konkret seperti adanya identitas, nomor induk pegawai atau karyawan, terus seragam, branding, dan lain sebagainya. Terus ketiga, harus memiliki visi dan misi yang jelas. Pada dasarnya, visi dan misi bukanlah budaya perusahaan, namun secara tidak langsung budaya sebuah perusahaan itu mempengaruhi pembentukan visi dan misi. Visi dan misi adalah tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Secara tidak langsung, perusahaan memiliki arah kerja yang jelas dengan adanya visi dan misi tersebut. 4, biasanya memiliki sikap terbuka, open-minded. Manajemen mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas pegawainya atau karyawannya. Tujuannya adalah agar seluruh karyawan dapat berkompetisi secara sehat, bisa memiliki kerja yang optimal, dan pemahaman kerja dalam bagaimana nasib karyawan nanti dan kontribusi apa yang dapat diberikan. Jika tujuan tersebut dapat tercapai, biasanya otomatis akan terjadi perubahan perilaku secara konsisten menetap pada setiap karyawannya. Yang kelima, memiliki aktivitas organisasi yang terarah. 6, biasanya memperhatikan kebutuhan karyawan. Karyawan adalah aset yang harus dijaga karena sumber daya manusia dimanapun biasanya menjadi aset yang sangat berharga. Organisasi yang sehat tidak hanya akan menuntut karyawan untuk bergabung di dalamnya, melainkan juga berusaha mencari cara mempertahankan karyawan. Cara adalah memfasilitasi dengan pelatihan, training, workshop, adanya reward, dan menghargai setiap inovasi, bahkan yang inovasi terkecil yang telah dilakukan karyawan dan sebagainya. Mungkin demikian Pak Sofian penjelasan dari saya. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Sobri atau dari teman-teman dari kelompok lain. Pak Sobri. Mohon izin kalau dari saya cukup. Terima kasih banyak. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu Elsa ya. Bu Elsa. Siap, saya jawab untuk pertanyaan terakhir. Terkait dengan apa manfaat budaya organisasi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Mau silakan Mbak Elsa. Ya, untuk pertanyaan terakhir, apa manfaat budaya organisasi dalam pencapaian tujuan perusahaan? Untuk manfaatnya adalah budaya organisasi itu membantu mengarahkan sumber daya manusia pada pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Di samping itu akan meningkatkan kekompakan tim antar berbagai departemen, divisi, atau unit dalam organisasi, sehingga mampu menjadi perekat dan mengikat orang yang dalam organisasi bersama-sama. Selain sebagai pembeda organisasi atau identitas pegawai di suatu organisasi,
Budaya organisasi juga penting untuk membentuk rasa dan mekanisme pengendalian untuk memberikan percepatan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Seperti itu, Bapak, penjelasan dari saya. Apakah ada tambahan dari yang lain? Paris, monggo silakan Paris. Atau Bapak Ibu sekalian. Jawab dulu. Cukup ya Pak Aris. Baik, Pak Sopian, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Demikian apa yang dapat kami sampaikan di kelompok 5. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya disimpulkan dulu, Pak. Baik, mungkin Bu Linda atau gimana Bu Linda? Buat kesimpulan, Pak. Baik, dari apa yang kami paparkan, dari kelompok 5 paparkan terkait dengan terkait dengan peran manusia sebagai inti organisasi pada budaya organisasi, pada intinya bahwa peran sekumpulan orang yang memiliki tujuan dan maksud sama yang terorganisasi dalam satu mekanisme atau sistem organisasi yang terstruktur dan berkoordinasi membentuk suatu tujuan bersama. Nah, tentunya budaya-budaya organisasi dalam perusahaan, di dalam organisasi sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan. Tentunya tujuan dalam skenario besarnya adalah bagaimana visi misi perusahaan itu dapat berlangsung dengan baik. Perkembangan kemajuan dari visi misi maupun tujuan goal yang lebih mumpuni akan tercipta apabila mekanisme kerja dan budaya kerja dari satu organisasi berjalan dengan baik dan memiliki visi dan misi bersama yang saling bersinergi dan saling kuat. Demikian Ibu kesimpulan dari paparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini alhamdulillah semua bagus, semua bisa menjawab. Masih ada satu kelompok ya Pak? Arif. Kelompok 6 udah? Kelompok 6 sudah Bu. Berarti sudah habis hari ini ya? Sepertinya sudah semua. Apa ada yang belum ya teman-teman? Sudah, Pak. Sudah semua, Ibu. Ya. Sudah semua ya? Oke, berarti ke depan kita melanjutkan karena hari ini sudah selesai. Nanti mungkin kalau sudah pesan saya dijilid yang rapi, ya. Kalau perlu jilidan yang bagus, dibuat PowerPoint-nya ditaruh di belakang, pendahuluan dan dibikin seperti paper yang rapi ya, seperti makalah yang rapi. Nanti nama-nama kelompok masing-masing dicantumkan. Ini karena salah satu juga untuk menambah nilai ya. Saya pengen hasil karya selain tadi ditampilkan dari diskusi ini, tapi juga saya pengen hasil dari dokumentasikan ya Bu ya. Tadi bikin satu clipping gitu ya. Baik Ibu. Nanti minta tolong Pak Arif selesai sudah mengumpulkan dikasih ke sekretariat nanti ya, ke Mbak Nurul di sana. Ya Ibu. Saya rasa untuk hari ini perkuliahan kita sudah, karena sudah hampir jam 3 ya. Tadi memang agak telat sedikit. Cuma saya tadi sudah menyimpulkan di kelompok 1, mungkin yang kelompok selanjutnya tadi terkait dengan kenapa manusia itu sangat perlu dalam budaya organisasi. Ya karena manusia tadi sudah dijawab sebetulnya adalah sebagai pelaksana. Jadi kalau tanpa manusia, maka budaya organisasi tidak akan berjalan. Maka di dalam proses manajemen itu ada yang namanya pengorganisasian. Pengorganisasian itu tadi struktur atau sumber daya manusia yang berperan untuk melaksanakan suatu organisasi.
berjalannya suatu organisasi itu tergantung daripada SDM manusia-manusia yang berada di dalam suatu organisasi. Intinya seperti itu. Jadi memang kalau organisasi bisa berjalan dengan baik apabila budaya organisasi itu diterapkan. Saya yakin kalau budaya organisasi sudah diterapkan, insya Allah akan terjadi satu organisasi yang menjadi organisasi yang baik. Jadi kalau hari ini kita melihat organisasi-organisasi di Indonesia masih banyak yang belum menjadi baik, belum bagus, itu karena tadi budaya organisasi itu belum diterapkan secara sepenuhnya. Jadi menerapkan budaya itu setengah-setengah. Kadang-kala sudah dibuat satu komitmen dengan budaya organisasi ini harus diterapkan, harus dengan disiplin dipakai budaya organisasi ini, ternyata kita yang buat undang-undangnya, kita yang mengatur visi misi, kita yang mengatur tujuan, tapi kita sendiri yang melanggar. Ini masih ada seperti itu di Indonesia, ya, yang masih harus dibenahi. Apanya? Mental orang-orang Indonesia supaya untuk menerapkan budaya itu sebagai suatu komitmen yang bersama-sama dengan punya tujuan yang sama. Sebab kalau tidak, ini banyak yang saya contohkan aja ya, satu lembaga pendidikan misalnya, di mana budaya itu diterapkan, menjadikan satu lembaga pendidikan itu akan menghasilkan kader-kader daripada pendidiknya, anak didiknya setelah puluhan tahun akan menjadi anak didik yang baik. Karena apa? Budaya betul-betul diterapkan. Tapi kan tidak semua sekolah itu mampu menerapkan, tidak semua lembaga pendidikan itu mampu menerapkan. Apalagi lembaga-lembaga di pemerintahan, ya, yang hari ini menjadi sorotan bahwa biar bagaimanapun lembaga atau suatu organisasi akan bisa berjalan apabila sumber daya manusia menerapkan budaya organisasi itu menjadi satu komitmen. Saya rasa cukup ya hari ini. Tadi sudah disimpulkan, tinggal saya tunggu hasilnya nanti Pak Arif tolong dikabarkan. Baik Ibu, mungkin kita foto bareng dulu ya Bu ya. Bu izin boleh Bu? Bu izin boleh nanya Bu? Boleh, silakan. Edi. Nanya atau komentar izin ya Bu? Mohon maaf Pak Arif, sebentar. Iya Bu, terkait dengan budaya organisasi tadi kan Ibu menyampaikan bahwa bagaimana budaya organisasi itu dilaksanakan oleh anggota dari organisasi itu ya. Tadi Ibu juga mencontohkan di pemerintahan lah, kemudian juga kami di pemerintahan ya Bu ya. Nah, mungkin yang ini Bu ya, poin selain dari bagaimana anggota organisasi itu menjalankan, tapi yang paling penting menurut saya mungkin mohon dikoreksi Bu, makanya ini sekaligus ini adalah bagaimana kemauan dari pimpinan Bu. Jadi pimpinan dalam hal ini atasan apalagi pimpinan organisasi ya, ketika dia mencontohkan, ketika dia melaksanakan budaya organisasi itu dan dia melaksanakan dan mencontohkan, maka otomatis anggota organisasi itu akan dengan sendirinya akan melaksanakan. Tapi ketika budaya organisasi itu sudah baik ya, sudah ya cukup baik lah, tapi ternyata kenapa tidak berjalan? Salah satunya adalah karena tidak adanya contoh dari pimpinan Bu, atau pimpinan dalam hal ini belum sepenuhnya melaksanakan atau malah tidak melaksanakan Bu, sehingga anggota dari organisasi itu melihat loh pimpinan saya aja nggak melaksanakan kok gitu, ada budaya organisasi. Nah itu mungkin mohon izin Bu ya, terkait dengan tadi budaya organisasi, mungkin bagaimana pandangan Ibu terkait dengan perlunya atau pentingnya pimpinan dalam hal ini yang menjadi contoh dalam pelaksanaan organisasi itu. Makasih Bu, mohon maaf Bu. Bu, intinya ketua itu jangan nyuruh-nyuruh aja ya Pak Edi. Jadi ikut terjun dan ikut kontribusi penuh, jadi hanya nyuruh. Setuju? Ya, setuju. Ya, setuju. Kayaknya Bu Runi curhat, Bu Runi itu. Jangan omdo. Iya, betul. Jangan omdo Pak Edi, jangan omdo, harus terjun langsung. Saya menyontohkan di kantor Ibu. Mohon izin Bu, kalau ada yang merasa ini mohon maaf. Bu Runi dari hati itu Bu Runi. Setuju. Jadi saya menyampaikan anggota di dalam organisasi SDM itu maksudnya
struktur pengorganisasian itu, tentu struktur pengorganisasi kan saya bilang adanya pengorganisasian, di situ ada anggota, bukan anggota bawahan, tapi seluruhnya ya termasuk pemimpin di situ. Jadi bukan anggotanya saja, tapi bagaimana struktur organisasi itu kan ada ketua, sekretaris, bendahara, dan segala macam. Tadi saya menyampaikan perlunya budaya organisasi diterapkan dengan mengimplementasikan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian. Tidak lepas suatu organisasi, tidak lepas melepaskan manajemen. Fungsi manajemen nggak akan bisa. Tadi benar kata Pak Edi, cuma bagaimana seorang pemimpin, tentu itu di situ ada struktur kepengurusan, adanya seorang pemimpin. Memang saya bagus Pak Edi, tanpa memberi contoh yang baik, tanpa menerapkan budaya organisasi yang baik, sampai kapanpun nggak akan jalan. Karena apa? Pimpinannya menyontohkan yang baik. Maka ada pepatah, murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Contohnya apa? Mengibaratkan kalau guru mencontohkan yang tidak baik, maka muridnya akan lebih tidak baik lagi. Iya. Izin Bu, saya mencontohkan di kantor kami Bu, waktu itu tiap Selasa kan dari Sekretaris Menko sebelumnya itu ada edaran bahwa untuk pakaian adat Bu. Ya, tapi ini kan cukup bagus Bu, dan dicontohkan oleh waktu itu pimpinan saat itu. Ketika terjadi ganti pimpinan, maka pimpinan yang baru ini tidak mencontohkan atau tidak mau memakai baju adat itu. Akhirnya sekarang ya bawahnya ngapain kita pakai tiap Selasa ini, karena pimpinan juga tidak mencontohkan situ gitu. Maksud saya itu seperti itu Bu. Jadi tadi ketika pimpinan waktu itu memang beliau bikin surat edaran, beliau memakai pakaian adat itu tiap Selasa. Tapi ketika beliau diganti, pergantian pimpinan, dan pimpinan yang baru itu tidak mau memakai pakaian adat tiap Selasa, maka sekarang sudah tidak berjalan. Hal seperti itu. Nah, mungkin saya contoh seperti itu, Bu. Ya. Gitu. Kalau itu hal-hal seperti itu juga jadi masalah, itu mestinya ada solusinya, Pak Edi. Mestinya ada solusi. Jadi sebetulnya harusnya nih, kalau penggantian kepemimpinan dari yang lama ke yang baru, itu program yang lama, Pak. Kalau kadang-kadang kalau pemerintahan ditunjuk itu menjadi kendalanya loh, Pak. Kalau di pemerintahan, pimpinan itu ditunjuk, bukan dipilih. Ini yang jadi kendala. Kalau ditunjuk kan bagaimana atasan, lu pimpin sana. Ya nanti kalau dia yang udah ditugaskan, gue mau laksanakan apa-apa yang gue bisa, nggak bisa ya udah. Ini yang jadi kendala loh. Jadi beda yang ditunjuk. Tapi kalau yang dipilih, sebelum dia pilih, dia akan belajar pemerintahan yang dulu apa sih yang bisa dia sukses memimpin. Jadi Pak Edi menyontohkan adanya pakai baju adat. Jadi kelihatannya budaya betul-betul diterapkan begitu. Kan jadi enak semua dari pimpinan sampai ke bawah. Karena dia memang punya program dan punya visi misi. Tapi kalau pimpinan sudah ditunjuk, ini sudah beda. Oh, lu pimpin. No, ini di pemerintah kan kalau kepala-kepala kan ditunjuk dari kementerian ya, Pak ya? Ya kan? Betul, Bu. Iya, Bu, dari apalagi PPK jalan tertinggi lah, Bu, di bawah menteri itu. Ah, betul. Dia untuk menjadi kepala ini. Ya mungkin hanya disesuaikan mungkin dari golongannya, begitu kan ya, Pak? Apalagi yang dekat sama pimpinan. Baru golongan berapa dia udah bisa menjabat, begitu. Yang duitnya banyak, kalau sekarang kan begitu Pak, jangan dibilang gratifikasi, siapa yang pengen jabatan berani bayar berapa, masih berlaku, nggak usah jauh-jauh, masih berlaku. Ini Piro. Nah, ini mental orang Indonesia yang rusak seperti ini, jadi jabatan dijual. Merusak. Sulit sekali menjadi budaya, saya nggak usah jauh-jauh, sulit sekali, begitu. Nah ini perlu ya Pak Edi kita benahin lagi pelan-pelan, mungkin nggak sekarang, mungkin suatu saat Pak Edi jadi pimpinan bisa merubah atau teman-teman yang lain. Mari bersama, jangan nanti kita juga duduk di sana sama dengan orang lain yang hari ini kita kritisi, jangan. Kita mengkritisi mereka, maka kita nanti begitu ditunjuk dan Allah percaya kita jadi pimpinan, tunjukkanlah dengan yang baik kinerja kita. Ya, Bu, izin Bu, maksud saya tadi dari poin yang Ibu jelaskan bahwa ada hal lain bahwa bukan hanya anggota itu akan melaksanakan sebenarnya Bu, budaya organisasi, tapi ketika pimpinannya juga melaksanakan, jadi contoh gitu, teladan gitu Bu. Maka yang di bawahnya itu ya anggota organisasi otomatis akan
akan menjalankannya seperti itu. Itu Bu. Jadi role model. Jadi memang sangat perlu sekali peranan pimpinan, Pak Edi. Iya. Ya, Bu. Seorang pimpinan itu perlu sekali untuk bisa menentukan visi misi tujuan, itu peranan pimpinan. Ya. Maka di sini nanti kan saya katakan bapak-bapak semua yang hari ini mengambil S2 suatu saat menjadi pimpinan, maka terapkanlah seorang pemimpin yang baik, yang bijak, yang demokrasi, dan bisa memajukan organisasi itu menjadi organisasi yang bagus. Lembaga yang Bapak pimpin akan ada kemajuan. Gitu Pak Edi. Bagus memang. Kalau bawahan kan kadang-kadang memang mau ngikutin, kalau pimpinannya enggak ngasih contoh, ya dia nanti malah menjadi dilema. Iya kan? Iya, betul. Iya, jadi dilema kalau Edi eselon 2 tuh, Bu. Betul. Tapi kalau kita nggak ngikutin pimpinan ngasih program atau visi misi atau program atau visi misi yang sudah, itu juga salah. Kadang-kala pimpinan itu yang diterapkan satu sama yang lain, tentu memang setiap orang masih berbeda. Dia pengennya begini, dia pengennya begini. Saya nggak tahu, mungkin ada yang ditaruh di situ tujuannya emang bukan ingin memajukan, tapi hanya numpang hidup, dia sebagai parasit, bisa-bisa saja sebagai pimpinan. Ada nggak yang seperti itu? Pasti ada di dunia ini. Bisa ada Bu. Iya. Wah, baik Ibu, terima kasih Ibu. Jabatan. Terima kasih Ibu atas ini. Ya, sebagai seorang pemimpin, saya mah cuma ingin apa ya di sini. Yang kasihan kan anak buahnya, anggotanya begitu. Ya tadi seperti Pak Edi mengatakan, memang satu dilema Pak, menjadi dilema bahwa kalau pimpinan sudah menerapkan, anak buahnya melaksanakan, tapi begitu pimpinannya diganti, maka akan berubah situasinya. Gitu. Makanya jadi kalau nanti juga Bu Heru ini jadi pimpinan, kan nggak ingin disuruh-suruh terus. Pengennya kita Pak Edi Bu. Nggak, tadi Bu Heru ini bilang, jangan, kalau pimpinan jangan suka nyuruh-nyuruh aja, gitu kan, baiknya begitu. Maka sebenarnya enggak Bu, maaf, aku pengalaman ya Bu di dalam dan di luar. Jadi kepemimpinan itu diratakan, kadang ada suatu instruksi kita tuh selalu nggak diindahkan, itu ada. Jadi ya jangan tunggu anak buah yang ngerjain, ya pimpinan ikut ngerjain gitu loh, setahu aku. Iya begitu ya, sama-sama ya. Iya, sama-sama maksud aku. Jadi kadang anak buah juga bingung. Aku mau ngerjain ini, takut ini ketua nggak setuju. Daripada ngerjain 2 kali, nungguin aja deh instruksi ketua gitu, biasanya gitu. Pimpinan. Tahu-tahu nggak ada instruksinya sampai berapa bulan ya, akhirnya tidak terlaksana. Nah itu pemimpin yang suka molor gitu kan, nggak ada keputusan, ngatungin anak buah, jadi nggak ada pekerjaan, itu juga bahaya juga Bu. Jadi sama-sama sinergi lah, sama-sama feedback. Jangan hanya yang bawah nungguin atas, atas nungguin bawah, itu nggak akan terjadi itu. Pasti akan nggak akan final gitu Bu. Jadi sama-sama sinergilah, saling bantu, saling dukung. Dan kalau memang ada anak buah nggak terima, pimpinan kasih tugasnya apa, ya diutarakan, jangan di main belakang gitu loh. Main belakang, tua kan bukan malaikat. Nah, dimusyawarahkan, karena pimpinan itu juga bukan malaikat yang harus tahu hatinya anak buah gitu. Dan kebetulan juga anak buah pimpinan juga harus curhat nih, gue maunya kayak gini nih, lu enaknya gimana gitu kan. Iya, jadi sama-sama kalau jadi pimpinan. Ya gitu Bu. Jadi kata kuncinya bersinergi ya Bu ya, sinergi. Oke, betul. Antara pimpinan dan bawahan. Ya. Betul. Lu satu pikiran yang sama, pokoknya bersinergi, benar kata Pak Edi. Satu pola yang sama, punya visi misi dan tujuan, sama-sama ingin membangun lembaga yang dipimpinnya. Kalau sudah begitu, kalau lagi menyusun apa, pimpinan harus mendampingi. Ini harus bagaimana, apa yang harus dilakukan. Itu baru pimpinan yang, nah Pak Puji nih harus begitu, jadi pimpinan ya, harus demokrasi memimpin anak buah. Nah. Siap Ibu. Oke, sudah sore, mungkin masih ada pekerjaan lain. Siap, makasih Bu. Saya mohon maaf pada hari ini. Dipoto dulu izin Bu. Tadi belum foto ya Bu. Belum foto katanya Bu. Kayaknya udah. Pak Arif belum foto ya Pak Arif? Belum. Belum Pak. Saya tutup dulu aja Pak Arif. Baik, ada hal-hal yang kurang berkenan.
Saya mohon maaf sekali lagi. Kita tutup bersama-sama kuliah ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, silakan di on cam kameranya ya, teman-teman. Silakan. Lutfi punya gadisnya tuh, Pak Lutfi. Mana, Bu? Itu cantik putrinya di samping. Oke ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.